Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat sate usus angkringan. Ini tuh rasanya enak banget ya teman-teman ya, anti amis dan gak ada pahit-pahitnya sama sekali. Buat kalian yang penasaran wajib banget stay tune terus. Cara pembuatannya tuh gampang banget. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe sekarang juga. Yang udah subscribe, yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya dan langsung memasak. Untuk bahan yang aku butuhkan di sini aku ada usus, ini udah direbus ya teman-teman ya. Ada cabai rawit, bawang merah, bawang putih, jahe. Terus di sini aku ada asam jawa, cabai merah besar. Terus di sini lanjut aku ada kecap, gula merah, garam, dan yang terakhir Royco. Gampang banget ya teman-teman bahan-bahannya. Kita langsung aja pinggirin. Yang pertama di sini aku udah sediain blender. Aku bakalan ngehalusin bumbu yang perlu dihaluskan ya teman-teman ya. Pertama di sini aku ada cabai rawit kurang lebih 20 biji. Kalau kalian nggak suka pedas ini boleh banget dikurangin. Terus di sini juga aku udah siapin cabai merah besar. Ini kurang lebih aku pakai 3 biji aja ya teman-teman ya. Ukurannya aku pakai ukuran sedang gitu. Jadi untuk cabai merahnya ini jangan terlalu banyak-banyak, secukupnya aja. Lanjut di sini aku ada bawang merah. Untuk bawang merahnya aku pakai 5 siung. Ini untuk bawang merahnya aku bakalan iris dulu seperti ini ya teman-teman ya, biar dia tuh gampang hancurnya gitu. Lanjut di sini aku juga ada bawang putih. Untuk bawang putihnya aku pakainya agak banyak, jadi aku di sini pakainya 7 siung. Ini juga sama ya teman-teman ya, aku potong dulu seperti ini. Terus lanjut di sini aku ada jahe. Untuk jahenya juga aku pakai ukuran 2 cm. Ini juga aku hancur-hancurin seperti ini. Dan kalau udah kita langsung aja tambahin air secukupnya aja. Dan langsung aja kita blender. Di blender sampai bener-bener halus. Ini kurang air, aku tambahin air sedikit lagi ya teman-teman ya. Untuk airnya jangan terlalu banyak-banyak, soalnya kalau kebanyakan air nanti pas masaknya atau nyusutin airnya tuh kelamaan. Kalau udah halus kita langsung aja siapin usus. Ini tuh ususnya aku beli udah rebusan kayak gini ya teman-teman ya. Ini udah aku cuci bersih, hasilnya seperti ini. Kalau kalian beli usus yang masih mentah atau belum direbus, aku saranin direbus dulu sebelum kita masak. Dan kalau udah kita langsung aja siap masak. Ini di sini untuk masaknya aku pakai margarin, tapi kalau kalian nggak mau pakai margarin, boleh banget pakai minyak goreng. Ini tuh aku pakai margarin seperti ini karena minyak goreng aku tuh habis ya teman-teman ya. Pokoknya untuk ininya tuh minyak gorengnya disesuaikan aja sama selera, boleh pakai margarin atau minyak goreng. Di sini aku pakai 2 sendok makan aja. Ini aku lelehin dulu ya teman-teman ya. Kita tunggu panas. Kalau udah panas kita langsung aja masukin bumbu halus yang udah kita siapin tadi. Kita masukin seperti ini aja. Kita bersihin pakai air sedikit aja ya teman-teman ya, jangan terlalu banyak-banyak. Wah, kebanyakan sih ini menurut aku. Ini kita masak sampai airnya susut, biar cabenya itu nggak bau mentah atau langu gitu loh teman-teman. Jadi ini tuh harus kita matengin bener-bener mateng gitu. Ini kalau airnya masih banyak seperti ini jangan terlalu banyak diaduk. Jadi kita tuh ngaduknya sesekali aja biar airnya cepet larut gitu. Dan kalau airnya udah mulai sedikit kayak gini kita sering-sering aduk aja. Tapi ini menurut aku masih ada airnya sedikit-sedikit gitu sih. Jadi aku biarin dulu sampai dia tuh agak berkurang banyak gitu loh airnya. Tuh ini dia hasilnya setelah aku tunggu beberapa saat. Kalau menurut kalian cabenya udah mateng dan airnya juga udah nggak ada, kita langsung aja tambahin gula merah. Kurang lebih aku pakai setengah sendok makan kayak gini ya teman-teman ya. Di sini untuk garamnya aku nggak pakai banyak, kurang lebih seujung sendok makan seperti ini aja. Jangan lupa masukin asam jawa. Untuk asam jawanya di sini aku pakainya kurang lebih segede koin gitu. Untuk bijinya aku bakalan buang, jadi yang aku masukin buahnya aja ya teman-teman ya. Ini aku aduk sampai semuanya tercampur rata. Aku saranin untuk gula merahnya sebelum dimasukin diserut aja biar dia tuh gampang larut.
Lanjut, di sini aku ada Royco ayam. Ini kalau kalian nggak suka Royco bisa diganti Totole atau Masako. Pokoknya disesuaikan aja sama selera. Ini pemakaian kaldu bubuknya tuh secukupnya aja ya teman-teman ya. Sesuai selera kalian gitu. Tuh kalian bisa lihat ini tuh gula merahnya susah banget hancurnya gitu loh teman-teman. Dan biar tambah mantuliti aku bakalan tambahin kecap manis. Untuk kecap manisnya kurang lebih pakainya 5 sendok makan. Tapi aku ngasihnya secara bertahap ya teman-teman ya. Yang pertama ini aku bakalan pakai 3 sendok makan dulu. Terus yang 2 sendok makan aku bakalan tambahin nanti. Ini sebenarnya langsung dikasih air juga nggak apa-apa. Cuman menurut aku tadi tuh kayak masih belum terlalu nyusut banget, jadi aku nggak langsung tambahin air gitu loh teman-teman. Dan kalau udah seperti ini kita langsung aja masukin ususnya dulu. Mau dimasukin ususnya atau airnya itu sama aja ya menurut aku. Kalau kalian masukin airnya dulu, sebelum dimasukin ususnya kita tunggu airnya mendidih. Cuman karena ini ususnya duluan, jadi kalau ususnya udah mulai mateng gitu kita langsung aja masukin air seperti ini juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Untuk airnya kurang lebih aja, pokoknya ususnya tuh sampai kerendam gitu. Ini karena kayak masih kurang air gitu, jadi aku bakalan tambahin air lagi ya. Ini tuh sebenarnya walaupun belum matang banget, ini tuh kecapnya tuh udah wangi banget gitu loh teman-teman. Ini sebelum aku susutin airnya aku bakalan tambahin lagi 2 sendok makan kecap. Ini kalau kecapnya udah masuk semuanya kita langsung aja aduk sampai semuanya tercampur rata. Ini ngoreksi rasanya, tunggu sampai airnya mendidih. Aku saranin jangan terlalu asin-asin banget ya teman-teman ya, soalnya ini nanti tuh airnya bakalan menyusut banyak banget. Kalau keasinan nanti tuh bakalan jauh lebih asin kalau kita susutin airnya gitu. Jadi kalau kalian pengen rasanya pas seperti yang di angkringan, cukup rasanya kayak pedes manis gitu loh teman-teman. Nanti tuh bakalan asin sendiri kalau airnya ini tuh udah nyusut. Ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat ini tuh cabenya bener-bener kayak tinggal sedikit karena sebagian udah nyerap ke dalam ususnya. Ini kita aduk terus aja sampai sesuai yang kita inginkan gitu loh. Kalau udah kita langsung aja tunggu dingin. Kalau udah dingin kita langsung aja pakai sarung tangan. Kita langsung aja siap tusuk ya teman-teman ya. Ini tuh cara nusuknya tuh seperti ini aja. Kita tusuk dari bawah kayak gini dan kita langsung aja lanjut ke atas kayak kita tuh ngejahit baju gitu loh teman-teman. Ini tuh aku ukurannya kurang lebih jaraknya tuh sekitaran 1 sampai 1,5 cm gitu. Jangan terlalu panjang-panjang biar hasilnya tuh cantik gitu. Jadi sekitaran 1 cm aku tusuk lagi, 1 cm aku tusuk lagi. Pokoknya sama seperti kita ngejahit baju gitu, kurang lebih seperti ini. Diusahain sama biar hasilnya itu rapi. Tuh kayak gini aja ya teman-teman ya. Terus dan dipasin lagi posisinya tuh rata seperti ini. Jadi jangan sampai muter-muter gitu bentuknya. Tuh kayak gini kita dapat sedikit, langsung aja kita padetin. Kalau pengen sampai bawah kita langsung aja turunin. Ini tuh gampang banget, maksud aku kayak nggak terlalu keras-keras banget gitu loh teman-teman. Tuh dirapi-rapin aja biar hasilnya tuh cantik. Jaraknya harus konsisten, dari bawah tuh 1 cm ya 1 cm, kalau mau 1,5 cm juga 1,5 cm, jadi jangan besar kecil gitu loh teman-teman. Dan ini dia hasilnya setelah aku tusuk semuanya. Kalau udah seperti ini kita langsung aja makan. Biasanya kalau di angkringan seperti ini tuh dibakar lagi, tapi menurut aku kayak gini aja tuh udah enak banget. Di tempat aku satu tusuk kayak gini biasanya dijual 2.500. Ini langsung aja cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Wah gila sih, ini menurut aku beneran enak banget. Buat kalian suka banget sama ini wajib banget dicobain, karena ini tuh nggak amis, nggak pahit, tapi rasanya tuh bener-bener mantul lidah. Ini tuh rasanya khas banget seperti sate angkringan gitu loh teman-teman. Pedas, manis, dan sedikit gurih. Pokoknya buat kalian penasaran langsung aja dicobain di rumah. Jadi cukup segini aja video aku kali ini. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian.
Buat kalian yang suka sama video aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe sekarang juga. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis. See you ya di next video. Thank you.